Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ustadz Imam pengasuh Panti Kiai Dahlan yang saya hormati, anak-anakku semua, para santriwan Panti Kiai Haji Ahmad Dahlan yang saya banggakan, yang berbahagia. Marilah kita selalu menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat nikmat yang dikaruniakan kepada kita semua, sehingga dalam kesempatan malam ini 20 Februari 2023 yang bertepatan dengan tanggal 1 Syakban. Kalau malam ini berarti sudah tanggal 2 Syakban 1444 Hijriah. Kalau malam ini sudah tanggal 2, berarti bulan Ramadan tinggal 29 hari lagi. Bulan Ramadan tinggal 29 hari lagi. Karena menurut kalender Hijriah yang disusun oleh Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan pusat Muhammadiyah, kamu kok mesti golek mburi, orang mburi kok ngantuk turuan. Ayo, atas dasar hisab bulan Syakban itu umurnya 30 hari. Bulan Syakban umurnya 30 hari. Berarti Syakban itu nanti sampai tanggal 30. Hari Rebo itu yang bertepatan dengan tanggal 22 Maret itu tanggal 30 Syakban. Sedangkan hari Kamisnya itu yang bertepatan dengan tanggal 23 Maret itu 1 Ramadan. 1 Ramadan. Dan nanti dalam bulan Ramadan menurut kalender yang disusun oleh Muhammadiyah berdasarkan hisab, bulan Ramadan tahun ini nanti umurnya 29 hari. Sehingga kita beridul fitri nanti tanggal 21 April 21 April, maaf,
kok 21 April ya 21 April 2023 yang tepatnya tanggal 1 Syawal, tentunya hari Jumat lah. Dalam hal ini anak-anak, tentunya kita bersyukur pada Allah. Semoga kita semua yang dihidupkan oleh Allah, yang diberikan kesempatan oleh Allah hidup ini, bisa memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Allah itu dengan sebaik-baiknya untuk memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat, salam, semoga Allah tetap melimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah sekalian yang berbahagia, dalam kesempatan malam ini Pak Akhwan akan menyampaikan kaitannya dengan kisah Nabawi terkait dengan peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu kan semua sepakat tanggal 27 Rajab ya, kan sudah habis. Hari ini sudah tanggal 1 Sya'ban. Yang pertama, dari kalangan umat Islam, meskipun mayoritas percaya, mayoritas yakini bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu tanggal 27 Rajab, tapi ada beberapa ulama yang berpendapat beda. Biar tahu saja, kalau nanti ada orang mengatakan bahwa Isra Mi'raj itu tidak tanggal 27 Rajab, ya enggak apa-apa, karena memang ada yang berpendapat berbeda. Ada yang mengatakan tidak bulan Rajab, ada yang mengatakan tanggal 17 Rajab, ada yang mengatakan bulan Ramadan Isra Mi'rajnya itu, dan lain-lain. Terserahlah. Yang jelas pokoknya peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi, benar-benar terjadi. Diyakinkan yang pertama dengan ayat Allah, surat apa? Surat Al-Isra ayat 1. Ya, ayat 1 sampai dengan ayat berapa itu ya? Sampai dengan ayat 3 itu peristiwa tentang Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi abdihi yaumal apa? Asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu ayatnya jelas. Cuman tadi yang Pak Ahwan sampaikan, ada beberapa ulama yang berbeda pendapatnya dalam arti tanggalnya. Apakah tanggal 27 Rajab atau yang lain, terserah gitu ya. Nah, dalam kisah ini akan saya sampaikan bahwa kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat Isra Mi'raj itu semuanya meyakini itu terjadi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekitar umur 52 tahun. Sekitar umur 52 ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu yang pertama umur berapa? Umur 40. Umur 40. Wahyu yang pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Perintah untuk membaca. Pada saat itu Rasulullah karena memang tidak pernah sekolah, ya, tidak pernah sekolah, artinya Nabi tidak bisa membaca. Ma'ana biqori, mana mungkin saya bisa membaca, karena saya tidak bisa membaca. Ternyata perintah Allah yang namanya Iqra itu tidak sekedar membaca tulisan, tetapi apa? Membaca situasi, membaca keadaan, membaca apa yang ada di sekitar kita, yang terjadi di sekitar kita. Itu namanya membaca ya.
Makanya kalau misalnya di sekitar kita ini terjadi apa-apa, maka kita harus bisa membaca. Jadi membaca itu tidak sekedar membunyikan tulisan. Tuh. Menurut Ustadz Abdurrahim Nur, mantan ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, almarhum, beliaunya sudah, bahwa beliau mengatakan yang namanya membaca itu kalau sudah menghasilkan kata O, E, A, itu. Artinya apa? Setelah dibaca, oh, artinya sudah paham. Ya. Di sana ada rame-rame, kok ada rame-rame? Ada orang kumpul-kumpul. Ternyata ada berita bahwa di sana ada anak tawuran. Kita yang mendengarkan di sini. Oh, itu namanya hasilnya kata O atau artinya apa? Memahami. Kalau itu yang dibaca tulisan, paham dengan tulisan itu. Kalau yang dibaca itu kondisi, keadaan, maka paham dengan keadaan itu. Ya, sehingga kita paham betul. Kalau sudah paham, maka akan mudah untuk diamalkan dalam kehidupan. Membaca ilmu, karena membaca itu di sini juga ilmu. Kalau paham menyampaikan kalau takbir dalam salat Allahu Akbar, baru sedekat. Oh, itu namanya membaca sudah paham. Ya, kalau doa iftitah Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, kemudian ada wajhatu wajha tapi panjang, dan ada yang kemarin kan saya sampaikan apa? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Itu boleh. Tapi yang kita biasakan adalah membaca doa iftitahnya adalah Allahumma ba'id baini. Kemudian dalam pikiran kita, iya, ternyata doa iftitah itu ada bermacam-macam, minimal ada 3 macam yang diputuskan oleh majelis tarjih. Itu namanya membaca. Dan Nabi Muhammad diberitakan untuk membaca. Ma'ana biqari, saya nggak bisa membaca. Tapi dilanjutkan, ya, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah bahwa Tuhanmu itu maha mulia. Artinya apa maha mulia? Maha segala-galanya. Menciptakan ini, menciptakan itu, maha mulia. Dan tentunya karena kemuliaan Tuhan Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan kemuliaan yang dimiliki oleh makhluk Allah, baik itu manusia maupun selain manusia. Oh, namanya membaca. Artinya apa tadi? O, E, iya ya. Oh, ngono ta. Nah, itu namanya paham. Ya. Nih, ini sekalian yang berbahagia, yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini, nah, dalam hal ini ya, kaitannya dengan Isra Mi'raj ternyata betul. Ya. Yang menurut sejarah dan semua ulama sepakat bahwa sejarahnya Nabi Muhammad SAW kaitannya dengan Isra ini, satu diantaranya karena saat itu istilahnya tahunnya tahun hazan, tahun sedih, tahun susah, karena Nabi Muhammad mendapatkan ujian berkali-kali dan berturut-turut. Ya, kalau Rasulullah SAW ditinggal wafat oleh ayahnya, beliau masih di dalam kandungan. Begitu sekitar umur 5 tahun, 6 tahun, ditinggal wafat oleh ibunya. Siapa ibunya jenenge? Siapa? Loh. Siapa? Siti Aminah. Setelah tinggal mati oleh Siti Aminah, saat itu siapa yang merawat Nabi Muhammad? Halimah Sa'diyah. Tetapi saat itu memang iya. Kemudian siapa? Karena sudah tidak punya ayah, tidak punya ibu, Muhammad dirawat oleh siapa?
oleh kakeknya. Siapa kakeknya? Abdul Muthalib apa Abu Thalib? Abdul Muthalib. Nah, Abu Thalib itu orang Abdul Muthalib pun sesungguhnya beliau adalah orang yang belum agama Islam. Nah, setelah itu ternyata berikutnya Abdul Muthalib juga meninggal. Kakeknya meninggal. Karena kakeknya meninggal lalu dirawat oleh pamannya yang bernama siapa? Abu Thalib. Meskipun Abu Thalib itu orang apa kafir ya, orang non muslim, orang Yahudi, tetapi karena ini ponakan maka tetap Muhammad itu dijaga baik, gitu kan? Lah setelah besar, dewasa dan seterusnya, ternyata Nabi Muhammad itu apa? Nikah dengan yang namanya Khadijah. Nah, setelah nikah dengan Khadijah di saat umur 25 tahun dan umur 40 tahun ternyata mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Muhammad itu berarti sudah menjadi nabi. Masih ingat apa bedanya nabi dengan rasul? Masih ingat? Kalau nabi itu adalah orang yang manusia yang mendapatkan wahyu dari Allah tapi untuk dirinya sendiri. Kalau rasul, utusan, berarti mendapatkan wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada orang lain. Itu namanya rasul. Kerasulan Nabi Muhammad itu diawali dengan turunnya wahyu yang kedua. Wahyu yang kedua surat apa? Surat Al-Muddatsir. Ya ayyuhal muddatsir kum fa'andir. Dari wahyu yang kedua itu, yang semula Muhammad mendapatkan wahyu Iqra, itu hanya untuk dirinya, belum bekerja, dalam arti belum berdakwah. Bahkan saat itu masih takut karena orang kafirnya kejem-kejem, masih takut. Kemudian mendapatkan wahyu yang kedua, ya ayyuhal muddatsir, itu hei orang yang berselimut, bangkitlah, lihatlah, sebarkanlah ajaran agama. Maka Nabi mulai menyebarkan agama meskipun dengan cara sembunyi-sembunyi. Dan itu bagian dari sejarah Darul Arqam atau Baitul Arqam di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Sembunyi-sembunyi tadi itu. Oke. Setelah itu ternyata Khadijah juga meninggal. Maka Nabi Muhammad kehilangan pamannya, kehilangan kakeknya, kehilangan istrinya. Saat itu menurut riwayat Nabi Muhammad itu dijalankan oleh Allah, ya, yang namanya di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, nah, yang pertama ini saya baca hadisnya saja. Saya baca terjemahan hadisnya karena hadisnya panjang. Ya, beberapa halaman ini. Ya, panjang sekali. Karena saya bacakan cerita terjemahannya saja biar paham. Yang pertama, Nabi Muhammad ketika Isra dan Mi'raj itu memang didatangkan yang namanya Burak. Bahasa kita sekarang, kendaraan Rasulullah SAW ketika Isra dan Mi'raj itu namanya Burak. Burak itu bagaimana, Pak? Apakah seperti pesawat atau seperti hewan dan lain-lain? Kalau menurut cerita Israiliyat itu cerita yang dikarang oleh orang Israel, orang Yahudi, orang Nasrani yang memang benci terhadap Islam. Maka Burak itu digambarkan dengan kuda terbang, artinya kuda bersayap, tapi kepalanya kepala manusia cantik.
kepala wanita cantik. Mengapa begitu orang Israel kok mengarang? Karena memang sengaja ingin menjelekkan Muhammad, bahwa Muhammad itu senang wedoan. Itu Israel. Makanya beberapa tahun yang lalu masih banyak orang yang jual gambar lukisan kuda terbang berkepala wanita cantik, bahkan itu dipasang di ruang-ruang tamu oleh orang Islam. Itu beberapa tahun yang lalu masih ada. Sekarang karena sudah banyak penjelasan dari para ustadz dan lain-lain, akhirnya sekarang sudah tidak ada itu. Jadi kalau masih ada gambar kuda terbang, kuda yang punya sayap tapi kepalanya kepala wanita cantik, itu adalah kendaraan buruk yang diselewengkan, yang disalahkan oleh orang-orang Nasrani dan Yahudi, orang istilahnya cerita Israeliat. Lah sesungguhnya bagaimana Pak? Yang namanya buruk menurut hadis ini, dan ini telah disampaikan oleh Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang namanya buruk itu adalah hewan putih yang panjang. Hewan putih tidak menunjukkan, tidak diterangkan itu kuda putih, tidak. Pokoknya hewan putih yang panjang, ukurannya lebih besar dari keledai, tapi lebih kecil dari bagol. Bagol itu anak kuda. Ini hadis sahih, hadisnya ini hadis riwayat Imam Bukhari, ya. Jadi yang namanya buruk itu adalah hewan putih yang panjang, ukurannya lebih besar dari keledai, tapi lebih kecil dari buhol atau bagol. Bagol itu anak kuda. Dia meletakkan, dia meletakkan telapak kakinya dengan jarak sejauh ujung pandangan. Meletakkan kakinya dengan jarak sejauh ujung pandangan. Ujung pandangan itu gambarannya, kalau boleh saya menggambarkan, mudah-mudahan tidak salah. Katakanlah kalau kita berdiri di jalan depan itu, kemudian melihat ke tol, masih kelihatan kan? Berarti masih kelihatan. Di sana tol masih kelihatan. Andai kata ini tidak ada rumah, kamu 1001 malam tidak ada rumah, kemudian kita melihat gedung SMP atau gedung SD, kira-kira kelihatan enggak? Kelihatan Mas. Cuma semakin jauh kelihatannya tidak semakin jelas, rodok bureng kan gitu kan, karena jauh. Berarti itu yang namanya sejauh pandangan, jangkauan mata. Kira-kira ya kakinya sepanjang itu. Itu buruk. Ya. Kemudian anak sekalian, ya, aku menungganginya dan sampai tiba di Baitul Maqdis. Aku di sini adalah Rasulullah. Menungganginya kendaraan buruk tadi itu, yaitu hewan putih yang kakinya panjang tadi itu, yang besarnya lebih besar daripada keledai. Keledai itu kuda yang kayak zebra itu ya, tapi lebih kecil dari anak kuda. Nih, aku menungganginya, ya, dan sampai tiba di Baitul Maqdis. Berarti itu di Mekah. Sampai ke Baitul Maqdis. Ini. Lalu saya mengikatnya di tempat yang biasa digunakan para nabi. Jadi begitu sampai di Baitul Maqdis, kuda tadi itu menurut hadis ini diikat oleh Rasulullah seperti para nabi-nabi yang terdahulu untuk mengikatnya itu.
Nih. Kemudian saya masuk ke masjid. Masjid apa namanya? Masjid Baitul Maqdis. Ya. Dan sholat 2 rakaat lalu keluar. Setelah itu, nah ini yang perlu dicatat. Setelah itu Jibril datang kepadaku. Setelah Nabi Muhammad sholat 2 rakaat di Baitul Maqdis tadi itu, di masjid itu, lalu datang Jibril dengan membawa wadah tempat 2. Yang satu berisi anggur, yang satu berisi susu. Lalu Nabi Muhammad memilih. Ternyata Nabi Muhammad memilih wadah yang berisi susu. Lalu Jibril itu mengatakan, kau telah memilih yang sesuai dengan fitrah. Muhammad, berarti kamu telah memilih sesuai dengan fitrah. Artinya sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Catur wae. Hei Stephen. Oh, ngantuk ae. Tak foto kan mari iki. Tak sebar kan fotomu ngantuk. Wes ya. Jadi pertama Nabi bersama Jibril itu, Jibril datang membawa 2 wadah yang isinya anggur, yang satu isinya susu. Nah, Nabi Muhammad ternyata memilih yang susu. Dengan Nabi Muhammad memilih wadah yang berisi susu itu, ternyata Jibril itu mengatakan, benar kamu sesuai dengan fitrah. Andai kata kau memilih anggur ya jelek, kira-kira begitu kira-kira. Dengan kata apa? Buktinya Nabi Muhammad memilih susu itu, lalu malaikat itu mengatakan benar kamu. Oke. Kemudian Jibril naik bersamaku. Malaikat Jibril naik bersama Nabi Muhammad dengan apa ya? Dengan kuda tadi itu. Maaf kok kuda, dengan buruk tadi itu. Hewan putih tadi yang berkaki panjang tadi itu. Jangkauan kaki panjangnya itu loh. Panjangnya kaki itu sejauh jangkauan pandangan mata. Kita nggak bayangkan, ya. Nah ini. Lalu Jibril meminta dibukakan pintu. Pintu apa? Ya di situ ada pintu. Di sini dinyatakan pintu surga, ya. Jibril meminta dibukakan pintu kepada siapa? Kepada yang nunggu pintu itu. Siapa yang nunggu pintu itu? Wallahu a'lam. Karena tidak dijelaskan, saya nggak berani menjelaskan. Apakah sesama malaikat atau itu Allah langsung? Wallahu a'lam. Ya, tuh. Yang jelas begitu. Kemudian, ya, Jibril yang nunggu pintu tadi mengatakan, siapa kau? Siapa kamu? Kok ngongkon buka pintu itu siapa kon? Maka malaikat Jibril mengatakan, saya Jibril. Oh iya. Terus siapa? Yang bersama kamu itu dari siapa? Ya Jibril, Kak Jibril. Lah, sing bareng kon itu siapa? Jibril menjawab, itu adalah Muhammad. Ini kisah ini penting. Ya. Maka yang menjaga pintu tadi mengatakan, apakah dia sudah mendapatkan tugas, mendapatkan surat tugas? Kalau zaman sekarang surat tugas, ibarat masuk gedung itu wis oleh tiket ta, ono karcis ta, wis oleh karcis ta. Maka Jibril mengatakan, iya, dia memang mendapatkan tugas. Ya tentunya tugas dari mana? Tugas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah dia telah diutus? Jibril menjawab, iya, dia telah diutus. Maka pintu surga itu lalu dibuka. Begitu dibuka, maka Nabi berkata, aku bertemu dengan Nabi Adam. Jadi begitu naik,
langit lapis pertama, istilahnya di sini juga disamakan dengan istilah surga yang pertama, ternyata bertemu dengan Nabi Adam. Dalam hadis ini tidak diceritakan Nabi Adam berkata apa-apa, cuma dia mengatakan bahwa dia, kata Rasulullah, dia Nabi Adam itu menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Menyambut, ibarat kamu, saya datang, assalamualaikum Ustaz, ada Ustaz Imam, assalamualaikum Ustaz, itu menyambut dan mendoakan kebaikan untukku. Jadi Nabi Adam itu mendoakan kebaikan untuk Nabi Muhammad. Oke. Selanjutnya, kemudian kami naik ke surga kedua, naik ke langit yang kedua bersama Jibril tadi. Begitu naik ke lapis kedua, Jibril kembali diminta dibukakan pintunya. Tolong bukakan pintu, kata Allah begitu. Maka yang menjaga pintu itu mengatakan, kamu siapa? Kamu siapa? Jibril menjawab, saya Jibril. Lalu yang bersama kamu siapa? Yang bersama saya itu adalah Muhammad. Lalu yang menjaga pintu tadi bertanya lagi, apakah dia telah diutus? Jibril menjawab, iya, dia telah diutus. Setelah menjawab dia telah diutus, maka dibukakanlah bagi kami pintu itu, pintu langit yang kedua. Pintu langit yang kedua. Begitu dibukakan pintu langit yang kedua tadi, ternyata kata Nabi Muhammad SAW, saya bertemu dengan Nabi Isa, putra Maryam. Bertemu Nabi Isa. Dan bertemu dengan Nabi Yahya bin Zakaria. Jadi di surga yang kedua, di langit yang kedua, bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nabi Isa bin Maryam, Nabi Yahya bin Zakaria. Oke, ya itu. Anak sekalian yang berbahagia, setelah ketemu itu, maka kata Rasulullah SAW, kata Nabi Muhammad, mereka menyambutku. Berarti Nabi Isa dan Nabi Yahya itu menyambut Nabi Muhammad, juga mengatakan, dan mereka berdua mendoakan untuk kebaikanku. Apa tadi? Di surga yang kedua atau langit yang kedua. Kemudian ini cerita, karena itu sampai harus paham, ya. Kemudian aku dibawa ke surga ketiga. Ya tetap, berarti ya pemahaman kita tetap dengan kendaraan yang namanya buruk, hewan putih yang kakinya panjang tadi itu, ya. Lalu Jibril minta dibukakan pintu yang ketiga. Ini. Begitu minta dibukakan pintu yang ketiga, maka penjaga pintu itu juga bertanya lagi, siapa engkau? Jibril menjawab, saya Jibril. Kemudian siapa lagi? Siapa yang bersama kamu itu? Jibril menjawab, dia itu adalah Muhammad. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah dia telah diutus? Balik. Iya. Setelah dinyatakan telah diutus, kemudian dibukakan pintu yang ketiga tadi itu, langit yang lapis tiga itu. Nah, begitu dibukakan pintu langit, pintu surga yang ketiga itu, bertemu dengan Nabi Yusuf. Ya. Jadi langit yang ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Dan yang diberi separuh dari pesona dunia, dia menyambutku dan mendoakan kebaikanku. Artinya diberikan pesona, separuh dari pesona dunia itu wallahu a'lam. Artinya apakah keindahan
yang ada di sekitar Nabi Yusuf itu, atau karena Nabi Yusuf yang wajahnya luar biasa gantengnya tadi itu. Allah alam. Bahasa hadisnya diberi separuh keindahan dunia. Lalu Nabi Yusuf itu menyambut kedatangan Muhammad dan mendoakan untuk kebaikan Nabi Muhammad. Bagaimana bentuk doanya tidak ditulis dalam hadis ini. Yang jelas minta kebaikan Nabi Muhammad. Dilanjutkan perjalanan berikutnya yang keempat. Ya, lalu Jibril mengajakku ke langit keempat. Dan Jibril juga minta dibukakan pintu lagi. Ya. Lalu bertemu Jibril tadi, maka penjaga pintu tadi juga bertanya, "Kau siapa?" "Saya Jibril." "Terus yang bersama kamu itu siapa?" "Muhammad." "Apakah dia diutus, setelah diutus oleh Tuhan, oleh Allah?" Jibril menjawab, "Iya, dia telah diutus." Maka dibukakanlah pintu yang keempat. Dan begitu dibukakan pintu yang keempat, kata Rasulullah, saya bertemu dengan Nabi Idris. Ya, Dika Sabar Rahman Dika Ojo Turai. Ya, ini bertemu dengan Nabi Idris. Dia menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Allah berfirman, yang artinya, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Hal ini adalah surat Maryam ayat 57. Ini hadis ini, cerita ini jelas telah disepakati, telah direkomendasi oleh Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kemudian Jibril mengajak Nabi Muhammad lagi naik ke langit yang kelima, ke surga yang kelima. Lalu Jibril meminta untuk membukakan pintu lagi. Lalu yang menjaga pintu yang kelima tadi itu, langit yang kelima itu, tetap mengatakan, "Kamu siapa?" "Saya Jibril." "Sing bareng kon iku sapa?" "Muhammad." "Apakah Muhammad itu diutus mendapatkan utusan dari Tuhan?" Jibril mengatakan, "Ya." Maka dibukalah pintu yang kelima itu, dan begitu dibuka pintu yang kelima itu, Nabi Muhammad itu bertemu dengan Nabi Harun. Masih ingat Nabi Harun itu siapa? Nabi Harun itu adalah saudaranya Nabi Musa. Tuh. Ini. Nah, begitu sampai bertemu dengan Nabi Harun menyambutnya, dan Nabi Harun juga mendoakan untuk kebaikan Nabi Muhammad itu. Lalu dilanjutkan perjalanan berikutnya adalah menuju ke langit yang keenam, surga yang keenam. Ya, dan Jibril juga minta dibukakan pintu. Juga kembali tanya, "Kamu siapa?" "Saya Jibril." "Sing bareng kon sapa?" "Muhammad." "Apakah Muhammad itu sudah diutus oleh Tuhan?" Dia menjawab, "Iya." Karena mengatakan sudah diutus, maka dibukakan pintu surga, pintu langit yang keenam. Dan saya bertemu dengan Nabi Musa. Pintu yang keenam Nabi Musa, pintu yang kelima Nabi Harun. Dan dia menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku, kata Nabi Muhammad SAW. Baiklah, itu. Maka dilanjutkan, Jibril mengajak Nabi Muhammad itu, atau Muhammad yang naik itu dikawali Jibril dengan buruk tadi itu, untuk menuju langit lapis 7, langit yang ke-7. Dan Jibril minta dibukakan. Tetap pertanyaan dari penjaga pintu langit yang ke-7 itu, "Kamu siapa?" "Saya Jibril." "Sing bareng kon iku sapa?" "Dia adalah Muhammad." "Apakah dia sudah diutus?" "Iya." Karena dia mengatakan sudah diutus, maka dibukalah pintu langit yang ke-7 itu. Dan kata Rasulullah, saya bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Lalu beliau sedang
menyandarkan punggungnya, Nabi Ibrahim itu menyandarkan punggungnya ke Baitul Ma'mur, menyandarkan kira-kira leye-leye lah ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu apa? Wallahu a'lam. Baitul Ma'mur itu ya kayak tempat yang sangat indah, yang sangat memakmurkan. Ya, 70.000 malaikat yang tidak kembali lagi. Kemudian aku dibawa ke Sidratul Muntaha. Berarti setelah naik ke langit lapis 7 tetap dilanjutkan sampai ke langit Sidratul Muntaha. Nah ini. Kemudian sekalian, kemudian aku dibawa ke Sidratul Muntaha yang daunnya seperti telinga gajah. Daunnya seperti telinga gajah dan buahnya seperti tempayan yang besar. Saat ditutupi perintah Allah, Sidratul Muntaha mengalami perubahan yang tidak bisa digambarkan oleh makhluk Allah yang lain. Jadi artinya apa? Begitu naik ke Sidratul Muntaha, ternyata malaikat ini tidak bisa ikut. Jibril tidak bisa ikut. Begitu ke Sidratul Muntaha, yang naik adalah Muhammad sendirian. Karena itu dikatakan di sini ya, mengalami perubahan yang tidak bisa digambarkan oleh makhluk Allah yang lain. Tidak bisa, kecuali hanya Nabi Muhammad. Lalu Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadaku apa yang Dia wahyukan. Allah mewajibkan kepadaku 50 sholat sehari semalam. Kemudian saya turun menemui Nabi Musa. Lalu dia bertanya, apa yang diwajibkan Tuhan atas kamu? Jawab Nabi Muhammad, sholat 5 waktu, sholat 5 kali. Lalu Nabi Musa memberikan nasihat, memberikan pencerahan kepada Muhammad, kembalilah pada Tuhanmu dan mintalah keringanan, karena sesungguhnya umatmu tidak akan kuat untuk mengerjakan sholat 5 waktu itu. Saya telah menguji dan mencoba kepada Bani Israel, umatnya Nabi Musa, itu ternyata tidak mampu untuk melakukan itu. Maka Nabi Muhammad berkata, aku kembali kepada Tuhanku. Akhirnya dari situlah kemudian menjadi 5 waktu sholat itu. Berkata, sesungguhnya umatku tidak akan mampu untuk mengerjakannya, maka kembalilah kepada Tuhanmu dan Dia mintalah keringanan. Maka terus menerus saya pulang balik antara Allah dengan Nabi Musa, sehingga Allah berkata, Allah berfirman, wahai Muhammad, sesungguhnya ini adalah 5 sholat, yang artinya 5 sholat itu gambarannya sama dengan 50 kali sholat. 5 sholat itu sekali sholat pahalanya 10. Kalau 5 kali sholat berarti pahalanya 50. Jadi maksudnya itu diberikan pertama itu 50 kali itu ternyata diperjelas bahwa yang dimaksud dengan 50 kali itu pahalanya 50. Sholatnya tetap 5 kali. Ini cerita kisah Nabi Muhammad SAW. Lalu dia berkata, kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan. Maka saya pun berkata, sungguh saya telah kembali kepada Tuhanku, sampai saya pun malu kepadanya. Artinya diberikan penjelasan, diberikan masukan oleh Nabi Musa, kon menjaluk keringanan meneh. Ternyata ya sudah itu, bahwa 5 waktu itu tapi pahalanya 50. Hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Bukhari. Ini kisah cerita tentang Isra Mi'raj. Berarti intinya Isra Mi'raj itu ada secara umum, ulama sepakat Isra Mi'raj itu terjadi pada tanggal 27 Rajab. Dalam Al-Quran surat Isra, Subhanalladzi asra bi 'abdihi yaumal
bi'ablaihi minal lail, ya, minal laili, ya. Jadi artinya Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu hanya sepertiga malam. Padahal jarak antara bumi sampai ke langit lapis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bahkan ke Sidratul Muntaha itu bermil-mil jaraknya. Tetapi karena Allah yang menjalankan, ya tidak ada masalah. Kalau kita membaca, mempelajari ilmu alam, ada yang batu meteor, batu-batuan langit yang jatuh karena saking cepatnya bergesekan dengan udara kemudian terbakar, maka kayak ada seperti api ya, serut. Kalau orang-orang yang ahli perdukunan, yang mistik, yang itu dikatakan itu adalah apa, tenung atau apa, santet. Uku ono santet lewat, ono keris lewat, padahal itu adalah batu meteor, batu langit yang jatuh karena bergesekan dengan udara akhirnya terbakar. Dan itu dibuktikan juga oleh para peneliti, ternyata juga pernah terjadi batu meteor itu sampai ke bumi, saking besarnya terbakar sampai di bumi itu masih belum habis. Rata-rata menjelang sampai bumi habis. Kenapa? Karena sudah terbakar itu habis. Tapi ada di daerah Eropa kemudian sampai ke bumi, batunya itu karena saking besarnya tidak sampai ke bumi, tidak habis. Berarti batunya itu sampai ke bumi. Nah, bagaimana kecepatan Nabi Muhammad naik ke Sidratul Muntaha dan kembali ke bumi itu? Ya lebih cepat dari itu. Tapi badannya Rasulullah utuh. Badan itu kan gini nih, wong batu aja bisa terbakar, ya, karena saking cepatnya set bergesekan dengan udara itu. Nah ini. Tapi karena yang jaga Allah, yang menjalankan Allah, ya tentunya Allah menyelamatkan Nabi Muhammad, sama dengan Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api, karena kamu ini yang membuat saya, maka selamatkanlah Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud itu tidak terasa panas tapi terasa dingin, sehingga begitu selesai kayu bakarnya, Nabi Ibrahim tetap senyum-senyum, juga kena panas belas. Gitu. Ini artinya ternyata kalau Allah sudah menghendaki sesuatu, tidak ada yang bisa menghalangi. Allah tinggal mengatakan kun fayakun. Kalau jadi, jadilah. Kalau jadi, jadilah. Ini anak-anak yang berbahagia, lapo zam, dingin, mosok, aku gak kedinginan kok. Ya mari ki kemulan apa? Kemulan karpet. Ya, ini kisah Rasulullah kaitannya dengan Isra Mi'raj. Jadi sampean supaya tahu ya, supaya tahu. Kemudian anak sekalian, ada yang bertanya silakan. Kalau tidak saya tambah sedikit terkait dengan Sya'ban, bulan Sya'ban. Sekarang ini kan sudah tanggal 1 Sya'ban. Malam ini berarti tanggal 2 Sya'ban. Ingat, pergantian tanggal menurut kalender Hijriah itu adalah di saat matahari terbenam. Gampangannya waktu maghrib. Tadi asar masih tanggal 1, begitu maghrib sudah tanggal 2. Tapi kalau kalender umum miladiah Januari, Februari, Maret itu umum dikatakan tanggalnya ganti itu adalah jam
jam 24.00. Sekarang masih tanggal 22 gitu ya. Besok baru tanggal 23. Nanti tanggal jam 1 malam baru tanggalnya ganti. Nah, terkait dengan itu anak-anak yang menyebar di media sosial, ya, kalau masalah doa, ya Allah berikanlah rahmat, berikanlah saya rahmat dalam bulan Sa'ban dan berikanlah sampai ketemu dengan bulan Ramadan, boleh-boleh saja. Tapi ada tambahan, dalam bulan Sa'ban itu kita diperintahkan untuk memperbanyak amal ibadah di bulan Sa'ban. Lah, memperbanyak amal ibadah apa? Ya amal kebaikan yang lainnya, iya. Tapi kalau puasa khusus, puasa Sa'ban itu tidak ada. Kalau disuruh memperbanyak amal-amal yang sunnah di bulan Sa'ban, maka ya kalau puasa ya puasalah Senin Kemis. Yang biasa, yang belum terbiasa puasa Senin Kemis, bulan Sa'ban puasa Senin Kemis. Yang belum terbiasa puasa Yaumul Bid, yaitu pertengahan bulan. Dalam bahasa lain, puasa di bulan purnama tanggal 13, 14, 15 ya puasalah setiap tanggal 13, 14, 15. Itu berarti sudah memperbanyak amal kebaikan. Tapi kalau ada istilahnya nisfu Sa'ban, dengar kan, nisfu Sa'ban. Kalau ada amalan-amalan khusus yang namanya nisfu Sa'ban, itu hadisnya tidak benar menurut tarjih. Hadisnya dhaif. Jadi tidak ada puasa khusus nisfu Sa'ban. Nisfu Sa'ban itu pertengahan bulan Sa'ban. Pertengahan bulan Sa'ban itu tanggal berapa? 15. Kalau tanggal 15 jangan tidak niat puasa nisfu Sa'ban, tapi tetap niat puasa tadi apa? Yaumul Bid. Tanggal 13, 14, 15. Ditambah lagi bagi anak-anak, wabil khusus orang perempuan terutama yang masih punya hutang puasa karena tahun yang lalu, karena hutang puasa karena halangan, maka segeralah dibayar, segera disaur. Kalau sampean pernah punya hutang gara-gara bepergian, alasannya mergo lunga, akhirnya enggak puasa, boleh. Nah, kalau belum disaur segera sahur. Segera disaur. Mumpung masih ada waktu. Jangan sampai hutang puasa kita tahun yang lalu ketemu dengan puasa tahun ini. Itu tidak boleh. Ya, teman-teman sekalian yang berbahagia terkait dengan amal kebaikan di bulan Sya'ban. Memang bulan Sya'ban itu termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah. Ya, tidak boleh melakukan hal-hal yang haram. Tapi kalau ada amal khusus dalam bulan Sa'ban itu tidak ada hadis yang sahih. Kalau amal perbuatan yang baik ya boleh tadi puasa Senin Kemis, puasa Yaumul Bid, memperbanyak sedekah. Yang biasa tidak pernah bantu apa pekerjaan rumah ibu di rumah ya banyak membantu pekerjaan ibu. Yang tidak pernah membantu pekerjaan di panti, yang tinggal di panti ya banyak ikut membantu pekerjaan panti, ikut membersihkan, ikut ngepel, ikut nyapu, ikut merapikan apa-apa yang belum rapi. Itu termasuk amal kebaikan ya. Yang biasanya dengan teman kok suka menyinggung, suka ngilok-ngilok no, ya tidak ngilok no, banyak membantu. Itu termasuk amal kebaikan yang perlu kita galakkan di bulan Sya'ban, supaya apa? Nanti di bulan Ramadan sudah terbiasa amal baik. Kalau bulan Sya'ban puasa Senin Kemis, di bulan Ramadan nanti puasanya setiap hari. Itu anak-anak
yang berbahagia yang Pak akan sampaikan pada kesempatan malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita semua nanti bisa masuk bulan Ramadan dengan sehat, bisa mengamalkan amalan-amalan dalam bulan Ramadan. Tadi Pak Wan sebelum kesini ada rapat majelis tabligh terkait dengan sama dengan tahun yang lalu menyusun ceramah subuh di bulan Ramadan. Nah, dan nanti santri-santri Panti Dahlan juga perlu ikut diterjunkan kuliah subuh di masjid-masjid Muhammadiyah se-Kerembangan, di Al-Islam, di Al-Bayan, di Ukhuwah, di Al-Hadi, di Al-Azhar, di Al-Muklis. Siap, karena itu siap-siaplah membuat ngarang ceramah, ya, nggak boleh malas belajar, kalau itu belajar sendiri nanti akan bisa. Kalau tidak dilatih nanti tidak akan bisa, ya. Kalau ditugasi oleh Ustadz Imam harus berani, harus siap, ya. Demikian perhatiannya, mohon maaf dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan baca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.